Bagaimana hukum kerja sebagai ASN? Tahan dulu, Ustaz. Kita kasih solusi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Semoga selalu dijaga Allah, Ustaz, ya. Barakallahu fiikum, Allah yahfadzukum wa yar'akum. Allah barik fiik, Ustaz. Aduh, hadir juga di sini. Kemarin tayangannya Pak Novel Baswedan membahas mengenai koruptor yang merajalela di negeri ini. Harus dibasmi, banyak oknum-oknum di dalamnya. Baik. Kasihan Pak Jokowi, Ustaz. Ya memang pemerintah saat ini ya. Khawatirnya kan video ini kan nanti kan bakal lifetime, jadi nggak tahu pemimpinnya siapa selanjutnya kan. Nah intinya yang saat ini menjabat pemerintah itu Pak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa sempat Anda tanya kan kemarin videonya, Pak Novel, Pak Jokowi sebenarnya tahu nggak sih banyak yang di bawahnya ini? Nah dengan membantu program pemerintah artinya Pak Jokowi sebenarnya bisa dibilang mungkin mayoritasnya nggak tahu, Ustaz. Kenapa? Karena terlalu banyak layernya di bawahnya beliau itu. Nah sementara oknum-oknum yang bermain itu yang di tengah-tengah, yang bawah-bawahnya tapi mungkin udah terlalu masif. Nah itu yang mungkin dijalankan sama Pak Novel Baswedan gitu kan, hafizahullah, terkait dalam hal memberantas korupsi di negeri ini. Nah pembahasan kita kali ini cocok banget dari buku-buku yang dikarang oleh Ustadz Amin Nur Bait gitu kan, sampai ada kata pengantar dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga di sini. Artinya ini kayaknya cocok banget nih, ada lambang dasi, kemeja putih. Ini pilihan desainer ya. Oh ya gitu. Bukan saya yang desain. Sangat mengarah sekali, Ustaz. Nah kan kemarin bahasnya begitu, sekalian aja kita kupas. Kalau kemarin mungkin dari sisi duniawinya, bagaimana Pak Novel gitu kan, ya ikhtiar gimana caranya agar korupsi hilang di negeri ini. Nah sekarang dari sisi sudut pandang agamanya, Ustaz. Masya Allah. Buku fikih ASN dan karyawan. Kalau saya tebak sih di sini berarti dari yang mulai gajinya, dari yang mulai mereka dapat tugas ke wilayah-wilayah tertentu, proyek-proyek. Intinya bagaimana jadi karyawan yang ideal, baik di dunia pemerintahan maupun di instansi swasta. Oke, ASN aparatur sipil negara. Sipil negara. Sebenarnya mau langsung saya tembak di depan sih. Bagaimana hukum kerja sebagai ASN? Tahan dulu, Ustaz. Masya Allah. Gajinya. Kita bahas dari awal dulu gimana, Ustaz? Dari buku ini kita bedah. Nanti baru buku-buku yang lainnya tipis-tipis untuk menuju ke episode berikutnya ya, Ustaz. Masya Allah. Udah saya booking langsung, Ustaz. Baik. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Bang Dery sampaikan ya. Jadi kita tujuannya adalah dalam rangka untuk mendukung program pemerintah. Dan kita tahu yang namanya korupsi, kemudian kolusi, nepotisme, dan pelanggaran yang sering diistilahkan dengan KKN di semua negara itu adalah sebuah musuh bersama. Ya. Sehingga bahkan pemerintah sudah sering sekali memberikan kampanye awas bahaya laten korupsi. Ya. Kan kita sering dengar itu ya. Betul. Sehingga pemerintah kita menjadikan ini sebagai masalah bersama dan mengajak masyarakat untuk menjadikan ini sebagai masalah bersama. Ya. Dan buku ini kami hadirkan salah satunya adalah dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa aturan agama kita sejalan dengan itu. Oh, Masya Allah. Jika di pemerintah ada instansi yang khusus menangani masalah korupsi yaitu KPK, dan dalam aturan kita ada banyak sekali aturan-aturan yang mengarahkan ke situ. Sehingga kita sejalan dengan program ini. Maka kita angkat agar kaum muslimin ketika mereka menjalankan aturan negara, kemudian diiringi dengan keimanan bahwa ini juga dalam rangka untuk menjalankan aturan syariat, insya Allah berpahala. Masya Allah, ajib. Maka bagi saya kehadiran buku semacam ini bukan sepeser pun tidak ada maksud untuk merongrong pemerintahan. Bahkan sebaliknya kita mendukung program pemerintah. Betul, betul. Sehingga menjadi ASN yang soleh, ASN yang baik, yang sesuai dengan jalur syariat, itu justru akan sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk dukungan kita memang itu ya, Sat ya? Betul sekali, karena posisi saya kan sebagai pengajar lah kalau bisa disebut demikian. Saya hanya bisa memberikan motivasi, memberikan arahan sebagaimana yang kita pelajari. Seperti inilah aturan yang perlu diketahui oleh para karyawan baik di instansi swasta maupun pemerintah. Dan buku ini membahas itu. Jadi kita arahkan mereka bagaimana caranya untuk menjadi karyawan yang ideal. Wah, ini nih. Nah, ada beberapa tahapan ya, yang kami gunakan di buku ini sebagai pendekatan ke arah sana. Jadi yang pertama kita lebih
mengingatkan kepada masyarakat akan adanya kehidupan yang kedua. Oke. Sebab iman dengan adanya akhirat itu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kepribadian seorang. Sehingga dia lebih gampang untuk ikut aturan, lebih gampang untuk taat. Ya. Disebabkan karena dia yakin hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan. Dalam praktek pelanggaran di dunia kerja, sangat mungkin bagi orang dia tidak ketahuan. Sekarang trik orang untuk kemudian korupsi atau kemudian menerima uang tips, membuat nota palsu, perjalanan dinas palsu. Trik semacam ini sudah banyak sekali dan beragam. Sehingga mungkin KPK satu arah sudah bisa misalnya mengenali satu trik tertentu. Nanti mereka akan buat trik yang lain. Ada satu kasus yang ini real terjadi dan salah satu latar belakang saya nulis buku ini kan karena banyak cerita dari teman-teman. Ada kasus A, kasus B di dunia ASN dan di dunia karyawan. Salah satunya begini. Jadi pengawasan di kantor ya, misalnya di instansi pemerintah dengan menggunakan CCTV itu kan sudah di banyak titik. Betul. Ternyata pertemuan mereka di mana, Bang? Di pertemuan dua tangga, begitu kan? Terus ini ada misalnya tempat kosong, terus baru tangga sambungannya. Di situ enggak ada CCTV. Oh, ngerti. Ya, itu salah satu contoh yang paling gampang. Ini kan cara paling konvensional ya. Dan cuman pertimbangannya enggak ada CCTV. Tapi ingat, Anda dipantau oleh Zat yang Maha Melihat, yang tidak akan pernah melupakan perbuatan siapapun, apalagi kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian merasa bahwasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sehingga bisa jadi orang itu merasa aman ketika di dunia. Apalagi kalau dia sudah berposisi di pangkat tertentu. Oke. Atau dia merasa punya backing. Dia merasa di kantor ini dia paling bisa berkuasa untuk mengatur suasana. Ya. Mungkin dia bisa merasa aman. Ya. Dari misalnya pantauan KPK atau pantauan lembaga yang lain yang ngurusi masalah itu. Namun ingat, hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua di mana Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang Anda lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi Anda aman di dunia, tapi ingat akan ada kelanjutannya di akhirat. Ini poin yang pertama terkait masalah iman kepada akhirat. Dan karena itulah pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin pada waktu Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, lebih banyak penekanan kepada masalah akidah. Sebab orang kalau kemudian punya keyakinan yang kuat tentang masalah akhirat, dia akan dihisab, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan tidak ada satupun yang luput darinya, dia akan lebih hati-hati dan waspada. Kalaupun di dunia dia bisa merasa aman, ingat di akhirat, ini bukan tempatnya orang yang punya jabatan, ini bukan tempatnya orang yang punya kekuasaan, sebab semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW menceritakan tentang orang yang dia membawa harta gulul. Harta gulul itu harta khianat. Biasanya dari apa tuh, Zat? Harta gulul artinya harta milik umum tapi dikuasai untuk kepentingan pribadi. Bahasa kita seperti korupsi lah. Oh, oke. Baik. Meskipun konteks di masa silam umumnya gulul itu terjadi pada mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi. Dan harta rampasan perang itu kan milik bersama. Orang tidak boleh mengambil sebelum dia dibagi. Nabi SAW mengingatkan, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang gulul, maka dia nanti akan gendong harta gululnya itu kelak di hari kiamat. Wah. Lalu beliau kasih peringatan. La ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku bertemu kalian di hari akhir. Wa fi unukihi ibil. Sementara di pundaknya dia menggendong onta. Dan onta itu mengeluarkan suara. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah aghithni." Ya Rasulullah, tolonglah aku. Kemudian kata Nabi SAW, "Aku tidak bisa menolongmu. La ughni anka minallahi syai'a." Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad balagtu, aku telah sampaikan kepadamu. Kalau seperti ini dilarang. Jangan sampai aku ketemu kamu. Kemudian di lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, jangan sampai aku ketemu kamu di hari kiamat dalam kondisi menggendong sapi, gendong kambing, gendong ini, sambil mengeluarkan suara.
Lalu dia memanggil, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Qad balagtu, aku telah sampaikan ini kepadamu. Jadi gambaran ini memberikan kita sebuah kesimpulan. Sampai pun seorang umat Nabi SAW, ketika dihadirkan oleh Allah di hari kiamat, dalam kondisi dia korupsi, dia akan gendong harta korupsinya itu. Waduh. Apapun bentuknya. Baik bentuknya binatang, baik bentuknya uang misalnya, rumah, emas, termasuk rumah. Coba rumah, dia gendong rumah. Kalau dia gendong aspal, dia gendong batu. Ketemu Rasulullah SAW dan dia minta tolong kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah aghithni, tolonglah aku ya Rasulullah. Namun Nabi SAW tidak mau menolongnya. Karena di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala orang tidak boleh berbicara kecuali kebenaran. Ya. Sehingga ketika Allah tidak mengizinkan bagi siapapun untuk menolong orang yang minta tolong kepadanya, la yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan izin Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, la ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Qad balagtu, aku telah sampaikan ini. Kita perlu meyakini bagian seperti ini. Sehingga orang ketika membawa harta haram, yang itu sebenarnya adalah milik umum, milik pemerintah, milik negara, kemudian dia bawa untuk kepentingan pribadi. Ini kan penjahat. Dan kejahatan ini disepakati oleh semua agama, baik dalam agama kita maupun dalam agama yang lain. Dan orang yang bertindak jahat semacam ini nanti akan bawa harta itu sehingga mungkin dia nggak ketahuan sampai dia mati. Mungkin dia nggak ketahuan sampai dia mati. Tapi kemudian dipermalukan oleh Allah di akhirat. Kepala ketahuan lebih parah lagi tuh. Mungkin orang akan menilai, oh dulu bapak ini kan punya jadwal khotib misalnya. Ya Allah. Tapi Masya Allah ternyata di balik itu mungkin beliau punya jabatan di instansi tertentu, bawa harta milik negara dan akan dia pikul di hari kiamat. Ketahuan itu, Pak. Makanya hari kiamat adalah hari yang sangat menakutkan dan sangat memalukan bagi mereka yang memikul beban dosa yang besar, terutama harta yang bukan haknya, apalagi harta milik umum yang kemudian dia bawa. Baik. Selanjutnya begini. Sebenarnya dalam masalah membawa harta haram, di bagian depan ini juga kami kupas terus ya. Jadi dalam masalah membawa harta haram, Allah memberikan hukuman kepada manusia yang membawa harta haram itu tidak hanya di akhirat. Dan hukuman itu sudah Allah hadirkan di dunia. Cuman kadang manusia tidak merasa. Salah satu di antara bukti yang sangat real bahwa orang yang membawa harta haram, terutama harta milik negara, milik umum, milik umat, yang kemudian dia gunakan untuk kepentingan pribadi, Allah hadirkan hukuman itu di dunia. Salah satu di antara buktinya adalah dia selalu dihantui dengan ketakutan. Oh iya, koruptor begitu tuh Ustaz. Jelas itu, Bang. Makanya kan dia nggak berani kemudian transfer, mintanya tunai. Capek tuh. Cash. Kemudian nanti harus sembunyi-sembunyi di sini. Iya, capek. Selesai itu berhasil ya, proyek selesai, dia dapat berhasil, belum tentu dia merasa aman. Karena dia harus pikirkan gimana caranya uang ini kalau berlama-lama di rekening saya, oper-operan tuh gue titip dulu di sini ya. Betul sekali. Makanya ada kunci bisa dibilang kunci utama tuh pasti ujung-ujungnya money laundering. Salah satunya. Iya. Baik, makanya kan kadang ada sebagian orang yang sebenarnya lebih dari itu ya. Dia takut diaudit. Nah, itu juga tuh. Ada satu kejadian ya. Ini cerita dari salah satu teman saya, teman akrab, yang beliau punya teman main badminton. Oke. Nah, teman main badminton beliau ini termasuk pejabat. Oke. Ya, kita tidak sedang mempermalukan, saya tanpa menyebut nama. Oke. Dan saya juga nggak kenal beliau. Cuman kita bisa mengambil ibroh dari kejadian ini. Bagaimana rasa takut seorang manusia ketika dia membawa harta haram. Jadi teman main badminton ini, dia karena sudah pensiun, terus beli sebuah kendaraan mewah. Ya, pokoknya mau beli mewah ya, yang harganya mahal. Ditanya sama teman saya, kok baru beli sekarang? Oke. Beliau buka kartu. Jadi saya selama kerja tidak berani beli harta seperti ini, nggak berani beli kendaraan yang mewah seperti ini. Kenapa, Pak? Takut diaudit. Saya bayangin kayak gini ya. Orang memiliki harta, tapi dia takut memanfaatkannya. Yeah. Takut memanfaatkannya karena apa? Khawatir nanti diketahui oleh orang lain, oleh atasannya dan seterusnya. Kira-kira nyaman gak seperti itu? Oh ya enggak. Dari sisi mana dia bisa menikmati hartanya penuh dengan ketakutan? Sederhana saja, Anda naik mobil mewah,
tiba-tiba di depan Anda ada orang banyak bersenjata, sedang kisruh suasananya, chaos, orang demo misalnya. Anda melintas, penuh dengan ketakutan. Nanti jangan-jangan ada batu yang dilempar. Dengan Anda naik beca, tapi di pinggir sungai, di pinggir sawah, suasana nyaman. Sebab kebahagiaan bukan di fisik, di hati kebahagiaan. Dan itu salah satu di antara hukuman yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membawa harta haram. Baru pertama tuh Ustaz. Karena di dunia. Biar dia ingat ya. Dan itu masih banyak sekali orang seperti itu. Dia itu ketakutan sebenarnya. Ketakutan, ada yang ketakutan dari manusia ya. Takut ketahuan, takut nanti dia diaudit. Ada yang kedua, ini ketakutan yang tingkatannya lebih tinggi sebenarnya. Takut dihukum oleh Allah di dunia. Takut anaknya sakit-sakitan, takut keluarganya nggak beres. Dan ada salah satu aparat ya, yang seperti ini nasibnya. Jadi beliau cerita, untuk sehari saja mendapatkan duit 1 juta ceperan gampang bagi beliau. Ya itu kelas bawah ya. Kita 1 juta tuh. 1 juta ya. Sehari dapat 1 juta itu gampang. Karena pos beliau di tempat yang cukup basah. Wah. Terus beliau bilang gini, selama saya di situ, yang sehari bisa dapat 1 juta, kadang 2 juta, 3 juta sehari ya, di samping gaji pokok yang diterima. Terus beliau bilang, cuman saya merasa nggak nyaman. Anak saya sering sakit, sering berantem dengan keluarga, sering punya masalah. Dari situ beliau kemudian mulai sadar. Dan banyak orang yang ketakutan ketika membawa harta haram itu, khawatir nanti keluarganya nggak beres. Oh, fitrahnya udah ada tuh Ustaz ya? Subhanallah, itulah seorang mukmin karena dia tahu ada Tuhan. Oh ya. Dan tidak ada yang gratis. Sehingga ketika orang berbuat jahat, hukumannya ada 2 kemungkinan, di dunia atau di akhirat. Oh iya benar tuh. Jadi ternyata ya Allah pun udah ngeset gitu istilahnya Ustaz ya. Yang manusia ini ada fitrah dan lain sebagainya, sehingga dia tahu yang dilakukan itu sebenarnya salah. Tapi kenapa tetap dipaksain Ustaz? Itulah yang namanya godaan dunia. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal. Setiap umat itu punya fitnah dan ujian terbesar. Setiap umat punya ujian dan ujian terbesar bagi umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Dan akhir zaman kondisi manusia semakin parah dalam urusan harta. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang enggak peduli dari mana dia ngambil harta. Aminal halal, aminal haram. Ya Allah. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Dan bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Dari yang paling kecil ya, orang sudah biasa dengan yang namanya uang tips. Orang sudah biasa dengan yang namanya minta sogok. Barusan tadi saja ya, saya membawa bagasi kelebihan di bandara nih. Di bandara. Kemudian setelah ditaksir, Pak, habis sekian. Silahkan bayar ke kasir sana. Pak, kalau mau nggak pakai kwitansi boleh, Pak. Subhanallah. Bayar sekian. Ngumpulin duit cuma 200.000, 100.000. Oh, sebulan kan banyak itu Ustaz. Iya betul ya. Parah itu. Masya Allah. Nah ini cuma ada mindsetnya gini lagi Ustaz. Ya udah kan Muslim itu kan yang harus dijaga hartanya. Betul. Kita jaga aja semuanya harta-harta. Gimana tuh Ustaz? Tayyib. Harta yang wajib dijaga adalah harta halal yang Anda dapatkan ya. Harta halal yang Anda dapatkan, yang didapatkan dengan cara yang mubah, silahkan dijaga. Itulah harta yang berkah. Ya. Sementara harta haram itu bukan milik kamu, bukan hak kamu. Seharusnya kau keluarin. Bukan dijaga. Kembalikan kepada pemiliknya. Kalau itu milik negara, kembalikan ke negara. Oke. Yeah. Sebab yang bukan miliknya jangan ditahan. Nah, oke. Ya. Ada seru juga mindset koruptor nih Ustaz. Dia sekarang udah jago hitung-hitungan cash flow-nya lebih dari pengusaha. Ya kan? Dia proyeksi hitung-hitungannya, gue ngambil duit 100 miliar. Dihitung kebutuhan keluarga, harta yang diumpetin sekian, anak istri sekian udah dapat, oke, paling di penjara 20 tahun. Karena kemarin Pak Novel bilangnya 20 tahun maksimal, Ustaz. Maksimal ya? Iya. 20 tahun turunannya seumur hidup atau hukuman mati kan? Kalau untuk hitungan tahun yang paling lamanya situ. Jadi nggak ada yang 30 dan lain sebagainya. Atau mungkin ya seumur hidup jadinya jatuhnya. Yang saya pahami teman-teman, ya koreksi kalau saya salah kemarin di tayangan yang berikutnya itu. Akhirnya dihitung ternyata ya udah 20 tahun ini. Keluar bisa langsung foya-foya lagi. Karena itu kan udah untung. Oh gitu. Kecuali wah ada. Ada cash flow-nya, karena korupsi ada cash flow, ngatur cash flow. Dia ketika masuk ya, masuk penjara, iya, nggak taubat dia.
Percuma saja. Bisa jadi hukuman seperti itu tidak menghilangkan dosa dia. Karena sebenarnya kan hal yang tidak enak yang menimpa seorang muslim ya. Ketika dia dihukum, ketika dia dipenjara, hukuman fisik maupun non fisik, itu akan mengurangi dosanya. Tapi kalau sampai ada rencana seperti ini, berarti dia memang sudah punya keinginan untuk menjaga maksiatnya. Dia nggak ada tobat. Tuh kan? Baik. Terus yang lebih penting. Jadi di buku ini saya sebutkan tentang beberapa pemahaman yang menyesatkan terkait harta haram. Di halaman berapa, Ustaz? Coba kita sambil contek-contek di daftar isinya menarik. Silakan. Nih ya, daftar isinya nanti usah lanjutin lagi ya. Nih, mukodimahnya aja yang halaman nomor 3 pertama nih paling atas. Gerakan aparat anti korupsi. Kita sedang memotivasi teman-teman. Oke. Jadi teman-teman di aparat pemerintahan kalau pengen istiqomah dan seterusnya harus membuat komunitas. Oke. Sebab dengan komunitas itulah kita bisa saling menguatkan. Karena terkadang ada yang modelnya dia baik sendiri dalam sebuah instansi. Di satu kantor baik sendiri dia. Akhirnya beresiko. Resikonya gimana? Kalau kau nggak ikut sistem, disingkirin tuh. Aduh. Mutasi dia. Iya lagi nih pembahasannya kemarin begitu tuh. Ya. Maka kami kasih motivasi. Memungkinkan bagi Anda untuk bertahan. Masa sih di satu instansi nggak ada orang baik? Oh iya. Dan nggak mungkin cuma satu kan? Iya. Pasti banyak. Cuman sebuah sistem itu susah untuk diubah. Anda mengubah sistem mungkin susah. Tapi Anda saling menguatkan untuk bertahan dalam kondisi baik, insya Allah bisa. Dengan cara buatlah misalnya, ya salah satunya komunitas kecil misalnya. ASN di sini anti korupsi, di sini anti korupsi. Dengan cara komunitas seperti itu bisa saling menguatkan. Mantap. Ini daftar isi selanjutnya nih. Waspada Anda akan dihisap. Mantap nih. Yang halal dihisap, yang haram diazab. Waduh. Karakter dunia. Ya. Halalu yuhasab wa haramu yu'adzab. Yang halal dihisap, yang haram diazab. Oke. Baik. Nah, di situ tadi yang tentang pemahaman yang menyesatkan. Sudah ketemu? Oh, ini ada, halaman 21. Baik. Jadi ada orang punya pikiran kayak gini. Dan Masya Allah itu saya dengar langsung dari komentar orang yang bertemu pelakunya. Oh, oke. Jadi sebagian orang punya pikiran kayak gini. Kita ngambil harta haram, korupsi, atau suap, atau yang lainnya. Nanti kita pakai untuk umroh, untuk haji, zakati, selesai. Oh iya, itu kan hal yang baik tuh. Haji, umroh. Betul. Terus gimana? Jadi dalam bayangan dia, dengan harta haram itu, beban dosanya akan hilang karena dia gunakan harta haram itu untuk ibadah. Oh, ini waktu zaman dulu ada istilahnya maksiat jalan, ibadah jalan, impas. Masya Allah. Ada, Ustaz, di kalangan kita-kita. Dan itu pemahaman yang sangat berbahaya. Oke. Karena yang pertama begini. Zakat dari harta haram tidak diterima oleh Allah. Waduh. Sehingga harta haram itu tidak dizakati. Tapi? Dikeluarin. Kemana, Ustaz? Semuanya harus dikeluarin. Kembalikan ke negara kalau itu milik negara. Kalau itu bentuknya riba, kasihkan fakir miskin. Atau untuk kegiatan sosial yang lainnya, untuk bangun jalan. Ya tergantung jenis harta haramnya. Kalau lagi syirkah atau lagi musyarakah atau mudharabah sama partner bisnis, balikinnya ke yang punya partner. Kalau kita mengambil harta orang lain dan pemiliknya kita ketahui, wajib kembalikan ke pemilik. Ya, misalnya mudharabah nih, Saat ada investor modalin kita 1 miliar, tahunnya hitung-hitungannya bilangannya dipakai cuma 800 juta doang. Yang 200 wajib kembaliin. Oh. Karena harus sesuai dengan kebutuhan real. Kalau itu dibahas di buku yang ini nih. Yang mana nih? Pengantar permodalan dalam Islam. Nah, ini akan kita bahas nanti mungkin di episode berikutnya ya, Saat. Langsung saya tembak aja. Ini jangan melebar ya, nanti tidak kepanjangan waktu. Ya, boleh. Jadi kembali ke sini. Gara-gara pemahaman yang menyimpang seperti itu, banyak di antara kaum muslimin yang semakin berani untuk mengumpulkan harta haram dengan bayangan nanti setelah dia gunakan untuk ibadah dosanya hilang. Subhanallah. Masya Allah. Aduh. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah bercerita tentang saudaranya Nabi Yusuf. Mereka punya rencana apa? Membunuh Yusuf. Oke. Baik. Salah satu di antara mereka mengatakan kepada rombongan ini, saudara-saudaranya Yusuf ini, dia bilang, "Uqtulu Yusufa, awitrahuhu ardon, yakhlu lakum wajhu abikum, wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh Yusuf. Coba, berencana membunuh seorang nabi atau calon nabi. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir sehingga nanti dia nggak ganggu pandangan mata kalian di hadapan bapak kalian. Oh. Biar kalian jadi anak yang disayang.
Ya. Wa takunu, coba dilanjutkan ayat, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah ini mari kita bareng-bareng jadi orang soleh. Wah. Jadi ada orang berencana untuk berbuat maksiat. Kemudian dia nanti punya rencana, setelah ini kita akan jadi soleh. Rencana untuk melakukan amal dengan diiringi dengan rencana untuk berbuat maksiat akan membuat orang itu semakin semangat untuk bermaksiat. Dia nggak takut dengan maksiat itu. Oh gitu. Dari mana kau bisa menjamin kalau nanti kau jadi orang soleh setelah maksiat? Ya nggak ada yang jamin sih. Dari mana kau bisa menjamin kalau kau bisa tobat setelah maksiat? Nggak tahu kalau udah keburu kecabut. Bayangan orang ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Karena dia berpikir nanti kalau sudah tua kita tobat, kita haji, kita umroh, kita sedekah, nikmati pensiunan dari harta haram yang kita kumpulin waktu masih muda. Siapa yang jamin untuk bisa seperti itu? Itu slogan itu masih nempel tuh. Harapannya udah ntar aja tobatnya tua aja. Itu juga ada pada ya, pemikiran seperti itu ada pada teman-teman ASN. Karyawan-karyawan yang dia nakal. Dia kumpulin harta haram dengan niat nanti setelah ini dipakai untuk sedekah, dipakai untuk umroh, haji, beres semua dosanya hilang. Pak, yang seperti ini gak diterima. Jadi amalnya gak diterima sementara dia nanggung dosa. Dan gak ada jaminan dia bisa tobat di akhir hayat. Ya, nyesel tuh bapak. Makanya seperti yang kasus tadi ya. Dia takut tuh bawa harta haram sampai nunggu dia pensiun. Sampai nunggu dia pensiun baru berani beli mobil mewah. Coba bayangin, andaikan sehari sebelum pensiun dia mati. Yo, siapa yang menikmati hartanya? Di saat dia masih kerja, dia mendapatkan harta yang bermasalah tadi, dia sembunyiin dan penuh dengan ketakutan. Dia dihantui dengan ketakutan, tidak bisa menikmatinya, ditahan dulu. Duit cash itu bisa jadi disimpan di bunker, dititipin sama orang. Karena ketakutan. Iya, nggak nyaman banget tuh. Orang kalau sudah punya rasa takut, jangankan yang segede itu ya. Kita misalnya masuk masjid, sandal kita khawatir dicuri orang, nyaman nggak rasanya? Nggak nyaman. Apalagi ini duit gede, Pak. Iya. Makanya tolong dipikirin ya. Mereka yang mengambil harta haram seperti ini, pasti Anda akan dihantui dengan ketakutan. Dan semakin serius ke dalam, rasa ketakutan akan semakin besar. Membuat Anda hidupnya tidak nyaman tentu saja. Karena nikmat yang paling enak, nikmat yang paling tinggi salah satunya di dunia adalah nikmat aman. Iya, nikmat aman bernegara dan lain sebagainya Zat ya. Betul. Waduh, ini apalagi yang udah combo ya Zat ya. Yang cuma perkara ambil uang, ambil proyek jalanan, aspal, duit buat tugas. Itu kan satu elemen ya Zat ya. Oke kan. Kalau yang udah combo gini, Anda pengen apakah di zaman Nabi dulu ada yang merasa seperti ini, melakukan seperti ini apa segala macam. Contoh kasus, bagaimana terhadap orang yang memang dia bersindikat, mungkin di ketua. Dari dulunya tuh sifatnya tuh dia udah mengatur satu, di combo nih, multiple nih. Udah zolimin orang, nyiram air keras misalnya. Satu, abis itu tiba-tiba dia juga masuk juga komplotan judi online. Ini ceritanya orang nih si A nih. Masya Allah. Terus tiba-tiba dia juga prostitusi. Dia juga mengatur uang negara terus dikorup. Berbarengan sama yang lainnya, rombongan, cuci uang juga, selingkuh juga, maksiat, pornografi dan lain sebagainya. Itu kalau udah numpuk begitu gimana azabnya, Ustaz? Masalahnya kalau orangnya tidak beriman mau diingatin pakai apa? Ya susah juga sih ya. Karena itulah ada beda jauh ya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman pada saat dia bermuamalah dan beraktivitas. Orang yang beriman ketika diingatkan masih ada peluang besar dia akan kembali. Tapi kalau sudah nggak beriman, apalagi dia punya bayangan, nanti kalau mati dosanya ditebus. Semuanya akan hilang. Sebab sudah ada yang menebus dosanya. Masya Allah. Oh satu lagi Ustaz. Pembunuhan berencana misalnya orang itu. Nyuruh anak buah. Itu tuh makin parah tuh Ustaz. Ini melebar banget. Ini melebar banget. Bikin contoh Ustaz. Baik, ini coba saya alihkan lagi ya. Iya. Fokus ke buku ya. Kalau sudah tindak kriminal kita sudah andai kan tidak pakai standar syariat aja orang sudah paham. Udah paham ya Ustaz. Baik, sekarang ada banyak kasus yang terjadi di dunia kerja ya. Baik di instansi swasta maupun pemerintah berkaitan dengan masalah korupsi waktu ya,
masuk telat, pulang lebih cepat, atau penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Itu kita bahas di sini. Yeah. Dan pelanggaran-pelanggaran itu saya sebutkan plus saya kasih solusi bagi mereka yang sempat melakukannya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ya di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Celakalah bagi para mutaffif. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang ketika membeli mintanya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau menjual semangatnya mengurangi. Kita kan sering kayak gitu ya. Iya. Kita beli gorengan misalnya, ngambil sendiri. Bandingin nggak antar satu gorengan satu dengan yang lain? Yang gede yang mana kan? Iya, saya pilih yang paling besar biasanya. Biasanya kan gitu kan? Karena tabiat kita tidak mau ada yang kurang saat kita beli. Iya lagi. Tapi saat kita menjual, kecenderungan ada keinginan untuk mengurangi. Lalu Allah ingatkan, pelanggaran semacam ini kau lakukan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan? Liyaumin 'adzim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana orang akan menghadap Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan kita pelajaran. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ayat ini meskipun berbicara tentang jual beli, tapi secara makna melebar. Menyangkut semua kegiatan yang di situ melibatkan hak dan kewajiban. Oke. Maka disebut sebagai al-mutaffif. Yang dinyatakan dalam Al-Qur'an wailul lil mutaffifin, celakalah para orang-orang yang mutaffif ini. Mutaffif sebenarnya apa, Afwan? Sifatnya adalah ini. Siapa sih mutaffif itu? Orang yang pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Oh, ini. Ya, sehingga kalau dia beli nuntut hak ya, harus penuh. Kalau dia jual menunaikan kewajiban, dia kurang. Mutaffif itu terjadi pada orang yang pinter nuntut hak. Ada sebagian yang ditafsir ayat ini muta'addi, melebar. Sehingga berlaku untuk semua orang yang pinter nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Oh, taib. Sehingga permasalahan yang banyak terjadi, misalnya karyawan suka mengurangi jam kantor. Tapi di saat yang sama ketika gajinya dikurangi dia nggak mau. Ada karyawan yang mungkin masuk telat, tapi gajinya dibuat telat dia nggak mau. Kalau kau nggak mau digituin, kan gitu kan? Maka jangan bersikap seperti itu kepada orang lain. Ya. Nabi SAW mengajarkan itu dalam sebuah hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai hal yang terbaik untuk saudaranya sebagaimana dia senang disikapi seperti itu. Sehingga kalau kau nggak mau ditipu, jangan nipu. Kalau hartamu nggak mau diambil, jangan ngambil harta orang, dan seterusnya. Sebagaimana kalau kau ingin disikapi baik, maka bersikaplah baik kepada orang lain. Masya Allah. Kalau gajimu ingin dipenuhi, maka penuhilah kewajibanmu. Sehingga kadang ada orang yang peluang korupsi di waktu itu besar sekali. Iya. Kita tidak berbicara korupsi harta ya. Kita beralih ke korupsi waktu. Meskipun ini juga pelanggaran. Iya. Korupsi waktu seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Tingkat kedisiplinan orang Indonesia dibandingkan Jepang kayak gitu. Ya beda, Ustaz. Jauh ya. Jauh, Ustaz. Jauh bedanya. Jauh. Meskipun bagi sebagian kantor mungkin sudah menerapkan, tapi tetap kalau secara umum kita bandingkan dengan beberapa negara yang disiplin, kita masih jauh kalah. Iya. Sehingga pelanggaran ini sangat banyak terjadi di masyarakat, di mana ada orang yang kadang jam kantornya berkurang, jam istirahat dia buat panjang, tiduran dulu dan seterusnya. Dan itu menyebabkan dia mengambil sebagian hak tempat dia bekerja. Oh, oke. Kita tekankan itu cukup detail di sini, termasuk menggunakan waktu kerja untuk kajian, membaca artikel, sholat duha dan seterusnya, ada pembahasan di sini. Oh, meskipun dia alasannya ada mau kajian, mau online maupun offline, bentar dulu deh, sholat zuhurnya jadinya bukan di kantor tapi di masjid yang tempat dia kajian, keluar dulu. Ya, agak jauh karena ngejar Ustadz Fulan apa segala macam. Betul. Alasannya itu gimana tuh, Ustadz? Nggak bisa ya? Kita hadirkan beberapa fatwa para ulama ya terkait masalah kajian di waktu jam kerja. Kalau tidak ada kegiatan, sehingga misalnya dia jaga toko kosong, nganggur, lalu dia kajian online, dia buka HP-nya, sehingga saat dia buka HP dia tidak bergeser dari tempat duduknya, nggak ganggu aktivitas dia kerja. Sebagian ulama membolehkan.
Seperti fatwanya Syekh bin Baz. Iya. Beliau mengizinkan untuk baca Quran, berzikir, dan zikir lebih baik daripada diam. Tapi kalau kemudian itu ganggu aktivitas kerja, mengurangi jam kantor, seharusnya dia dipakai istirahat, dia nggak istirahat. Akhirnya misalnya kajian dari jam habis duhur sampai jam 1. Dia kajian. Sudah? Kemudian setelah kajian dia baru beli makan. Waduh, molor tuh waktunya tuh. Nah, dia masuk kantor mungkin jam 1:30. Jam 1:30 dia makan dulu. Habis makan ngantuk. Karena seharusnya tadi waktu istirahat dipakai untuk tiduran, dia nggak istirahat. Iya. Karena dia kajian. Habis makan dia ngantuk. Ini contoh. Ketika dia memanfaatkan jam istirahat tadi untuk kajian atau untuk kegiatan yang lain, namun ternyata ganggu aktivitas dia kerja. Kalau dia di kantor swasta, mungkin cukup minta izin dan minta maaf ke pemilik, insya Allah selesai. Tapi kalau ini di instansi pemerintah, ya ini melanggar undang-undang, melanggar hukum ya. Artinya secara aturan jam kerja dia mengurangi. Dan ulama sudah banyak mengingatkan itu, sampai ada buku ya, kumpulan fatwa-fatwa para ulama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur negara. Oke. Dan itu berbahasa Arab. Karena pelanggaran ini mendunia. Sebagaimana ada di Indonesia, juga ada di tempat-tempat yang lain. Sehingga kasus seperti itu banyak disampaikan ke mereka dan mereka sudah ngasih jawaban. Peringatan itu sudah ada. Peringatan itu sudah ada. Tinggal selanjutnya bagaimana kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengambil sikap agar nantinya ketika dia menghadap Allah, dia tidak disebut sebagai mutaffif. Orang yang pinter menuntut hak tapi malas menunaikan kewajiban. Waduh, padahal akadnya apa, taunya. Betul. Iya. Baik, kemudian di bagian akhir buku ini, jadi di tengah kita membahas tentang beberapa permasalahan yang terjadi di dunia kerja dan solusinya. Ada pembahasan masalah nepotisme, ada pembahasan tentang boleh nggak sih kita minta kerja, apakah itu termasuk meminta-minta yang terlarang, kita juga bahas di situ. Kemudian kita bahas tentang dunia sogok ya. Dalam kerja, orang masuk harus pakai nyogok. Oh iya, biar untuk bisa di perusahaan tersebut atau di kuliah juga gitu tuh saat ada tuh. Baik. Uang-uang khusus gitu, uang-uang jalur khusus. Dan hampir di instansi di negara kita ya, baik yang swasta maupun milik negara, itu praktek kayak gini cukup banyak. Nah kita kasih peringatan besar ya, bahwa hal ini bisa menyebabkan gaji kamu bermasalah. Ya, meskipun ya ketika sudah terlanjur seperti itu Pak, terus saya sudah bekerja. Dulu waktu saya masuk pakai sogok. Bahkan ada sebuah instansi yang sudah ma'ruf, masuk di situ kalau nggak jual sawah susah. Aduh. Iya. Sampai pada saat mereka itu di training ya, di masa training, saling ngobrol tuh teman-teman masa training. Saya sempat mau diundang untuk suruh ngajari sholat, tapi karena waktunya nggak cocok, jadi saya belum bisa hadir. Apa percakapan Ustaz? Jadi percakapan mereka habis berapa? Wah, jual apa ente? Iya. Jual aset apaan? Waduh. Dan beberapa tetangga kayak jual sawah, jual ini, untuk modalin anaknya tuh agar bisa masuk. Biasanya dari, ya maaf, BUMN, oknum lah saya sebutnya. Intinya oknum ya, di beberapa instansi. Dan jelas ini pelanggaran besar. Akhirnya apa? Dalam mindset dia, gimana saya bisa balik modal? Oh iya. Coba bayangin kalau sudah seperti itu Bang. Kalau dia cuma ngandelin gaji bulanan, gak bisa dia balik modal. Harus nyikut itu. Korup dong. Korup dong. Maksudnya ya mereka pasti harus korup dong. Nah, itu salah satunya. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. Berani berapa saya layani. Iya. Padahal ini mungkin di layanan publik atau di bagian keamanan atau di bagian. Sehingga masyarakatnya jadi korban. Gara-gara permainan seperti ini. Sampai kapan kita akan berhenti kayak gini? Maka kadang ada juga orang yang dia bekerja hanya untuk kepentingan nyari status sosial. Dan bekerja untuk mencari status sosial itu disebut oleh Nabi SAW sebagai bekerja fi sabili syaitan, di jalan setan. Hah? Contohnya ada tuh contohnya gimana Ustaz? Contohnya? Jadi Rasulullah SAW pernah menyebutkannya, ada orang yang rajin bekerja, beliau bersama para sahabat, tiba-tiba ketemu orang yang sangat rajin bekerja.
Lalu sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan orang yang rajin bekerja ini dia gunakan pekerjaannya untuk fi sabilillah. Untuk bersih-bersih masjid atau untuk jihad atau untuk kerja bakti, tentu pahalanya akan sangat besar. Iya. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka. Beliau mengatakan, "Lau kana kharja yas'a liwalidayhi kabiraini syaikhain." Andaikan dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, maka dia di jalan Allah. Oke. Lau kana kharja yas'a liwaladaihi saghirai. Kalau andaikan dia bekerja untuk anaknya yang masih kecil. Untuk anaknya yang masih kecil. Liwaladihi saghiran, untuk anaknya yang masih kecil. Kana fisabilillah, maka dia fisabilillah. Yeah. Lau kana kharaja yas'a li ahlihi. Kalau dia kerja untuk istrinya, fisabilillah. Kalau dia bekerja li nafsihi, liyaufaha alaihi, untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, agar dia tidak meminta-minta, fisabilillah. Okay. Nah, di bagian akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, walau kana kharja yas'a tafakhuran wa takathuran kana fisabilis syaitan. Kalau dia bekerja hanya untuk nyari status sosial, untuk kebanggaan, riya, biar dipandang orang, karena dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia dianggap hebat, dia ASN. Ada orang yang kayak gitu. Ada sih. Jadi sampai orang tuanya itu kasih motivasi. Kamu harus jadi ASN, kamu harus jadi ini, agar nanti keluargamu punya status sosial di masyarakat. Wah, itu orang tuanya juga kena, Zat. Ya, karena dia kan bergerak karena dia atas dasar motivasi orang tuanya. Trigger orang tua. Betul. Kena juga nggak hukumnya, Zat? Wallahu a'lam. Oh. Cuman ya Anda bisa mempertimbangkan ya. Ya. Orang yang seperti ini disebut oleh Nabi SAW, kana fi sabilis syaitan, dia kerja di jalan setan. Wah. Sehingga disebabkan karena dia bekerja hanya untuk nyari status sosial, berani nyogok itu. Iya. Sebenarnya banyak ya, kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin teman-teman bisa cek di bukunya ini nih ya. Nanti di akhir video saya kasih tahu gimana cara dapetin buku-bukunya dari Ustadz Ami ini. Kita bahas mengenai sesuai dengan judul lagi nih, Ustadz. Menarik nih. Bahas tipis-tipis, singkat-singkat aja mengenai hukum-hukum ketika kita menjadi ASN dan karyawan di sebuah perusahaan. Dan yang kecil-kecil dulu aja, Ustadz. Seperti yang ada di daftar isi ini ya. Kayak misalnya gaji UMR, apa segala macamnya. Saya berangkat dari oke lah, dari sebelum masuk ke dalam kantornya. Aktivitas yang ada di sana yang peluang-peluang syaitan banyak banget. Kayak misalnya ini, komisi atau gaji di bawah UMR, status UMR itu gimana, Ustadz? Apakah budaya dari perusahaan tersebut? Kultur kan istilahnya kalau di perusahaan tuh ada tuh ya, di bawah HR lah, HRD. Atau memang kalau di bawah UMR perusahaannya zolim nggak tuh? Baik. Jadi kalau di buku ini kita bahas mulai dari sebelum masuk, proses di dalam sampai keluar. Ini komplit banget dong ini. Ya intinya kasus yang ada di situ. Ya udah, berarti sebelum masuk dulu ya. Sebelum masuk misalnya nepotisme. Ya. Kemudian sogok ketika daftar kerja. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira? Menggunakan orang dalam. Iya tuh. Waduh, jalur katanya sekarang ke jalur tercepat bukan jalur tol, Ustadz. Jalur orang dalam katanya. Oh gitu. Yang lebih cepat masuk. itu dulunya kena ya, Ustadz ya? Yang minta ke orang dalam dan yang disogok kena. Aduh. Tayyib. Itu kita bahas di sini. Oke. Perlu dibahas nggak? Tipis-tipis dong, Ustadz. Oh, boleh gitu, dong, tipis-tipis. boleh dong, Ustadz. Tayyib, saya singgung yang nepotisme aja ya. Yeah. Nepotisme. Nepotisme kalau di dunia kerja itu ada dua. Pertama, nepotisme di instansi swasta. Seperti ini tidak dilarang mutlak. Oke. Artinya ada nepotisme yang diperbolehkan. Oh iya. Seperti apa dong, Pak? Ya itu. Nepotisme yang diperbolehkan. Saya nunggu itu tuh, Ustadz. Nepotisme yang diperbolehkan seperti ini. Saya punya perusahaan. Saya butuh karyawan. Iya. Boleh nggak saya ngambil tetangga saya atau keluarga saya? Ayo silahkan masuk. Ini mumpung lagi kosong, jobnya ada banyak. Sementara nggak ada yang ngerjain. Ya, aduh takut jawab. Boleh. Boleh aja. Alhamdulillah. Ya itu kan perusahaan saya, terserah saya. Ya. Orang lain nggak punya kepentingan. Saya mau milih saudara saya mau milih keluarga saya, tetangga saya, terserah saya. Boleh. Saya masukin adik saya ke perusahaan ini. Ini punya antum nggak? Iya punya saya. Oh gitu. Punya saya. Boleh. Ya udah, pasti besok tolong nanti adik saya, abang sepupu saya, silahkan. om saya. Tapi asal adik punya
kontribusi dong Ustaz. Ya, Bukan tidur di musola. Tentu kan antum juga memperhitungkan. Oh iya. Kira-kira manfaat apa yang bisa didapatkan perusahaan. Baik, nepotisme seperti ini boleh. Namun kalau dia pakai rekrutmen terbuka, lalu ada tes, maka nepotisme jadi dilarang. Oh, di situ poinnya. Ya, rekrutmen terbuka, lalu dia pakai tes. Nepotisme dalam hal ini jadi dilarang. Karena kalau seperti itu dia mendolimi yang ikut tes. Apa gunanya saya ikut tes? Apa gunanya saya ikut ini? Karena ternyata kok semuanya dia pilih sesuai dengan selera pribadi yang punya perusahaan. Tapi kalau lagi jalan dua-duanya gimana, Sat? Memang Ana juga ngambil dari, misalnya contoh masukin adik Ana ke sini. Tapi juga Ana open recruitment juga, Sat. Berarti harus jelas porsinya. Antum open recruitment di posisi mana? Oh, ngerti. Berarti kalau yang ini di open bagian itu, misalnya cleaning service kosong. Ya, oke. Terus antum ngundang tetangga antum. Iya. Tapi jangan di open juga cleaning service-nya. Ya. Ketika di posisi ini open recruitment, di sini open recruitment, kemudian pakai tes, lalu antum nepotisme, nah ini mendolimi yang ikut. Oh, gitu dan. Toh gitu tadi ulang aja deh. Kalau gitu ntar saya masukin semua keluarga saya aja. Masya Allah. Enggak. Namun kalau nepotisme di dunia pemerintahan jelas tidak boleh. Oh, karena ini bukan hak dia, bukan perusahaan dia karyawan. Oh iya. ASN adalah karyawan. Karyawan nih, iya. Di instansi pemerintah. Sehingga semua warga Indonesia punya hak yang sama. Rakyat satu tidak lebih berat dibandingkan rakyat yang kedua. Oh iya. Sehingga keluarga ASN satu tidak lebih berat dibandingkan yang bukan keluarga ASN. Oh iya. Maka penentuan dalam hal ini pemerintah punya mekanisme. Dan itu harus dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Nepotisme di sini dosa besar. Karena mendolimi banyak orang. Oh iya, itu makanya ada CPNS gitu ya, Sat ya, terbuka. Betul, gitu ya. Betul. Oh iya. Dan itu berlaku baik di dunia PNS maupun non PNS ya. Sehingga kalau ada misalnya titipan Pak, akhirnya berani berapa? Aduh. Ya kembali ke tadi, lingkaran itu tidak putus. Akhirnya junior akan memberlakukan itu ke calon junior. Oh iya. Dan nanti rakyat yang jadi korban. Sehingga yang sudah masuk ke atas, mumpung nih saya sudah di atas. Kalau saya nggak balik modal, kasihan orang tua. Wah. Dia kemarin sudah beli tanah, sekarang harus bisa beli rumah. Bukan masuk bab birrul walidain, Sat. Masya Allah. Birrul walidain dengan memberikan harta haram kepada orang tua ya. Subhanallah. Jangan teman-teman, nggak jadi. Tidak sepatutnya dilakukan. Iya betul. Gimana? Tahan dulu, Sat, jangan dibocorin semuanya. Itu yang mengenai sebelum masuk. Pas udah di dalam, hal-hal simpel dulu aja, Sat. Yang paling simpel adalah biasanya menggunakan wifi kantor, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar kantor yang memang bukan akadnya pada saat dia masuk kantor ini. Baik, kalau itu perusahaan swasta sebenarnya lebih ringan ya. Tinggal bagaimana izin yang diberikan oleh bosnya, pemilik perusahaan. Oh, pemiliknya. Pemiliknya dimaksud izin yang dimaksud adalah dari pemilik atau manajernya minimal. Jika manajer sudah mendapatkan mandat dari pemilik, kau silakan aturlah, terserah kau. Insya Allah nggak masalah. Kemudian keputusan kembali ke manajer. Kalau ASN, nah ini masalahnya kalau itu adalah instansi pemerintah. Iya. Terus kita memanfaatkan fasilitas kantor. Yang paling banyak plat merah ada di tempat wisata hari Ahad. Oh ini lagi tugas bang. Saya sering sekali melihatnya. Kira-kira jawabnya gimana? Lagi tugas ini. Astagfirullah. Hari Ahad di tempat wisata ya. Sangat tugas sekali Bapak. Ya. Saya sempat ngundang salah seorang lawyer ya, di studio ANB. Tapi beliau waktu itu karena nggak bisa datang sehingga kita buat Zoom kajiannya. Lalu saya tanya ke beliau, seperti ini bagaimana? Yaitu pelanggaran kedisiplinan sebagai ASN dan itu melanggar aturan. Terus ya sebenarnya rakyat punya hak untuk melaporkan kejadian itu dan ada mekanismenya. Meskipun itu tidak sampai pada ranah kriminal ya. Oh boleh. Cuman pelanggaran kedisiplinan. Di videoin masukin TikTok gitu? Bisa. Bisa. Rakyat punya hak untuk melaporkan. Ada mekanismenya. Dan nanti ya pelakunya dia akan mendapatkan sanksi karena melanggar kedisiplinan. Tapi Ustaz kalau videoin malah kita yang kena, Ustaz. Wallahualam saya tidak ngerti ya mekanismenya. Cuman beliau sebutkan
bisa jadi perlu beberapa bukti, misalnya foto tidak cuma satu orang, teman-temannya yang lain. Oh iya. Sehingga saat itu dilaporkan ada banyak bukti, tidak cuma saya yang melaporkan, ada banyak orang. Kalau itu terjadi, memang tidak sampai pada tingkatan kriminal katanya, hanya sifatnya melanggar kedisiplinan. Dan rakyat itu dihimbau untuk melakukan seperti ini dalam rangka untuk saling menjaga. Jadi kedisiplinan ini kan tidak hanya sebatas di kantor, termasuk ketika di luar. Ketika fungsi ini jalan, mereka bisa saling menjaga. Nah itu yang diharapkan. Baik. Karena itu jika itu adalah fasilitas kantor kemudian dimanfaatkan untuk pribadi, pada asalnya itu dilarang. Tayyib, kecuali dalam satu posisi bang, yaitu ketika urf di masyarakat membolehkan hal itu, dalam arti orang menganggap itu wajar, sehingga tidak akan dipermasalahkan. Contohnya ngecas HP. Iya. Berapa watt sih HP yang dicas? Iya. Habis berapa watt kira-kira? Waduh, nggak hafal tapi nggak gede lah. Ya kecil banget ya. Kecil. Sangat kecil kan? Sehingga kalau misalnya seorang ASN bawa HP, dia kerja. Kemudian untuk waktu selama 9 jam, 8 jam dia kerja, 1 jam istirahat. Kan tidak mungkin HP ini bisa bertahan ya. Iya. Akhirnya dia butuh ngecas. Kalau hanya sebatas ini insya Allah tidak masalah. Atau misalnya pulpen hanya untuk nyatet hal-hal kecil, mungkin tidak masalah. Oke. Tapi kalau sampai misalnya ngeprint 1 rem, Anda kerja bikin percetakan di kantor. Beda hitungan kalau kayak gitu. Iya. Lengkap ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, wow, masuk telat pulang cepat. Fatwa ulama tentang pelanggaran jam kerja. Banyak tuh. Banyak waktu kosong, apakah gaji halal? Oh iya, gabut, istilah anak zaman sekarang, Ustaz. Dia masuk, cuma memang hari itu manajernya nggak ngasih tugas apa-apa. Itu gimana? Dia diem aja? Diperbolehkan selama dia siaga kerja. Banyak sekali aparat negara yang kayak gitu. Misalnya pemadam kebakaran ya. Iya. Damkar tetap harus siaga kerja. Nggak boleh kan kantor tutup kosong, kenapa? Oh, iya. Nggak ada proyek. Oke. Berarti tidur dibolehkan pada saat meeting besar, Ustaz? Ya nggak boleh. Oh nggak boleh. Kan lagi kerja itu. Oh lagi kerja, berarti nggak boleh tidur. Iya benar. Tapi kalau kosong ya, karyawan tetap harus siaga kerja. Hadir di tempat kerja, siaga kerja, sehingga kok suatu saat dia dipanggil, dia harus siaga. Nah kalau sudah seperti itu dia berhak untuk mendapatkan gaji. Dan itu siaganya tuh ngapain, Ustaz? So sibuk gitu kayak lari-lari gitu satu ruangan, gue ngapain ya? Nggak harus seperti itu. Atau main game. Intinya dia hadir di kantor, diam aja dan bisa melakukan aktivitas apapun yang tidak mengganggu itu catat kerja atau tidak merugikan kantor. Wah, ini bakal detail banget tuh kalau teman-teman punya buku ini loh. Tuh, rekrut tertutup, rekrut terbuka. Tuh kan membayar ke pemilik perusahaan. Wah, ini lengkap banget nih Ustaz nih. Tuh, ini muamalah yang terjadi antara dari bos ke intinya itu. Jadi pegawai, kan? Ini lebih kepada kalau dalam fikih muamalah ini membahas akad ijarah syakhs. Ijaratul ashkhas. Ijarah ashkhas itu ya menjual jasa. Transaksi jual beli jasa itu turunannya banyak sekali. Jadilah buku ini. Itu dia tuh. Dan ini juga saat ketika hadiah, nah ini dikit deh. Kan orang kan agak rancu antara hadiah ini dijadikan apakah memang korupsi apa bukan. Kayak misalnya ya udah nih ya proyek ini gue kasih hadiah, tapi takutnya itu uang korupsi, sementara itu adalah mungkin hadiah, orang mau ngasih hadiah aja karena udah ngejebolin proyek misalnya. Semua bentuk hadiah karena latar belakang tertentu masuk dalam kategori korupsi dalam Islam. Jadi harta ghulul. Jadi hadiah yang diizinkan oleh Nabi SAW itu adalah hadiah karena membangun rasa cinta. Ada orang datang ke Bang Dery terus bawain pempek, atau bawain cilok, atau bawain bakpia ANB, atau bawain bakpia ANB. Itu enak banget tuh. Kali ini saya nggak bawa. Enggak, bukan kode, gitu. Bukan kode. Berarti lain waktu insya Allah. Enggak, bukan kode. Justru malah saya ingat itu maksudnya. Gitu. Baik. Hadiah seperti ini Nabi SAW mengatakan tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Kemudian satu ketika ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menarik zakat. Kemudian setelah dia tarik zakat, ada orang yang ngasih hadiah. Ini zakat saya dan ini hadiah untuk Anda.
dibawalah pulang ke Madinah. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadhihi zakatun laka wa hadhi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untukku. Nabi SAW naik mimbar dan beliau marah dengan orang ini. Beliau kasih peringatan kepada seluruh sahabat yang ada di situ tanpa menyebut nama. Fama balu rajulin istakmaltuhu amilan. Kenapa? Ada orang yang saya tunjuk sebagai amil. Faqala, lalu dia mengatakan, ini zakat, hadhi zakatun wa hadhi hadiyatun li. Ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abi au ummi falyuhda lahu amla. Coba dia duduk saja di rumah bapak ibunya. Ada enggak yang ngasih hadiah? Artinya begini. Anda dikasih hadiah itu karena apa? Karena status Anda sebagai pejabat, sebagai ASN, ataukah karena Anda ini sudah membangun relasi baik dengan yang ngasih hadiah tadi? Wah, itu beda-beda tuh. Andai kan dia bukan pejabat, dikasih hadiah nggak? Ya enggak sih. Andai kan dia bukan pemegang kebijakan, dikasih hadiah nggak? Ya enggak sih. Di saat itulah hadiah itu terhitung gulul. Oh, oke. Kata kuncinya di situ. Oke. Sehingga kenapa hadiah ini dikasihkan? Karena dia karyawan dalam. Dia orang dalam. Ya. Okay. Artinya tujuannya bukan membangun rasa cinta. Tujuannya ada udang di balik bakwan. Nah, baik Ustadz, tahan di sini. Teman-teman mendingan ya, kalau pengen tahu lebih lanjut fikih ASN dan karyawan karya Ustadz Aminur Bait hafidahullah taala bisa didapetin di sini teman-teman semua nih. Yuk buruan nih, stoknya sepertinya sisanya masih ada nggak nih Ustadz? Insya Allah cukup. Cukup ya? Oh ini potensinya 300.000 orang nih Ustadz nih, Insya Allah nih. Kan Anda ngomong potensi. Sebenarnya yang lebih kita harapkan adalah perubahan yang terjadi di masyarakat ya, agar itu bisa lebih baik. Ya cuma takutnya kan mungkin kalau stoknya nggak bisa mengimbangi 300.000 kan teman-teman kasihan takutnya Ustadz. Ya, Insya Allah ya. Insya Allah begini ada. Nih bermanfaat, tadi saya udah baca di daftar isinya. Ya mungkin teman-teman belum bisa lihat, ada yang belum memiliki bukunya, dalamnya ini sangat bermanfaat banget dan detail banget teman-teman semua. Saran saya mendingan langsung aja nih coba dapetin bukunya di ANB Store. Tuh langsung aja klik di akun Instagramnya @anb.store.id. Izin Ustadz ya, promosiin Ustadz ya, boleh ya? Boleh Ustadz ya, ini kan dari saya pribadi. Bayar berapa ini? Nggak usah Ustadz. Nggak usah gitu. Nah, ditukar dengan bakpia aja. Nah bisa tuh. Ya teman-teman langsung aja klik link yang ada di akunnya @anbstore.id. Oke, nah di sini tuh banyak tuh toko-tokonya. Ada banyak ya, merchant kita juga punya. Oh, ada baju. Dan insya Allah untuk keuntungan dari ANB Store ini digunakan support di ANB Channel. Wah, masya Allah teman-teman, udah dapat ilmunya. Ilmunya 2. Curang lagi, maksudnya 2 dia dapatnya. Udah dapat ilmu yang bermanfaat dari bukunya. Insya Allah amal jariah juga, support dakwah dari ANB Channel ya Ustadz ya? Keuntungan di ANB Store untuk support ANB Channel. Channel. Keuntungannya untuk support program dakwahnya Ustadz Aminur Bait, masya Allah. Dan insya Allah teman-teman coba tulis di kolom komen, kira-kira bedah buku mana lagi untuk menghadirkan Ustadz Aminur Bait di podcast Kasih Solusi teman-teman. Ini udah kita bedah, lebih lanjutnya ada di bukunya. Dan sekarang teman-teman tulis di kolom komen. Izin ya Ustadz ya, mau fikih bermadzhab, mau perkara utang, atau tentang ini sepertinya ini bakal, kalau saya sih sebenarnya saran saya sekaligus menggiring opini teman-teman untuk pilih gini. Ini menarik karena ini buat pengusaha dan lain sebagainya nih. Ini penting, pengantar permodalan dalam Islam. Investor, syirkah, ya kan, musyarakah, mudharabah. Ya, intinya ya kan? 2 itu. Kita membahas akad musyarakah mudharabah, aturan bakunya bagaimana. Kemudian saya cantumkan di situ ma'ayir syar'iyah ya. Koridor yang diberikan oleh AOIV. Pengawas perbankan syariah internasional yang berada di Bahrain berkaitan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Waduh, penting dibahas sih mungkin di next episode nih Ustaz. Sama yang ini nih, pengantar ilmu waris. Lengkap semuanya, cocok sama audiens kita nih, insya Allah. Berarti kita bahas sesuai dengan permintaan dari teman-teman di kolom komen. Belum kejawab satu lagi Ustaz di awal tadi Ustaz. Bagaimana kerja atau hukum masuk atau menjadi ASN Ustaz? Boleh? Hukum jadi ASN boleh Bang? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mubah berarti Ustaz? Insya Allah. Dan jika dia niatkan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, keluarganya, kemudian untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan masyarakat, semoga bisa jadi amal soleh tambahan. Masya Allah. Mantap, yuk daftar teman-teman. Kok jadi promosi daftar CPNS? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Kita kasih solusi.